Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Salam jumpa sahabat, inilah Buletin Jawa Timur edisi hari ini menghadirkan rangkuman informasi dan disiarkan melalui RPPL Jawa Timur. Bersama saya, Mario Iskandar, segera kita simak informasi yang pertama. Yang pertama, dari Suara Gresik dengan Kevin Chandra. Gubernur Jawa Timur didampingi Bupati Gresik meninjau kesiapan TPS jelang Pilkada. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Ketua KPU Jawa Timur Khairul Anam memastikan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di seluruh Jawa Timur bisa dilaksanakan tanpa kendala. Pernyataan kedua disampaikan setelah mengunjungi TPS 8 Desa Daanrejo, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. Kunjungan Gubernur Jawa Timur yang didampingi oleh seluruh anggota Forkopimda Jawa Timur diterima oleh Bupati Gresik Sambari Halim Radianto beserta seluruh anggota Forkopimda. Rombongan Gubernur yang mengunjungi salah satu TPS di Gresik dalam rangka memastikan pelaksanaan pilkada di Kabupaten Gresik khususnya di Provinsi Jawa Timur bisa dilaksanakan sesuai rencana dengan standar protokol kesehatan yang ketat. Dalam kunjungannya, Gubernur Jawa Timur memberikan sumbangan berbagai perlengkapan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, sarung tangan, dan perlengkapan lainnya. Khofifah selaku Gubernur Jatim mengatakan dalam kunjungan ini pemerintah Pemprov Jatim ingin memastikan pelaksanaan pilkada pada tanggal 9 Desember bisa dilaksanakan dengan baik. Segala sesuatu tentang kesiapan yang dimonitor harus sesuai dengan harapan pelaksanaan pilkada agar berjalan dengan baik. Gubernur juga memastikan bahwa semua petugas KPPS di seluruh TPS telah menjalani pemeriksaan melalui rapid test ataupun swab dengan hasil negatif. Hal ini demi memberikan rasa aman kepada masyarakat ketika berada di TPS. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Selanjutnya dari Suara Sidoarjo dengan Billy Patopoy, Kapolresta Sidoarjo himbau paslon pilkada di Sidoarjo tidak rayakan euforia kemenangan. Sahabat, pilkada serentak di Kabupaten Sidoarjo berjalan dengan lancar. Penerapan protokol kesehatan juga dinilai dapat diterapkan dengan baik. Hal ini juga hasil dari inspeksi mendadak atau sidak yang gencar dilaksanakan oleh jajaran Forkopimda di Kabupaten Sidoarjo sejak tanggal 7 Desember. Sementara itu, untuk menyempurnakan pelaksanaan pilkada yang sesuai dengan protokol kesehatan, jajaran Forkopimda telah berkoordinasi dengan KPU, Bawaslu, bahkan 3 pasangan calon beserta tim suksesnya untuk tidak melakukan euforia kemenangan. Ini seperti disampaikan Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo pada Rabu 9 Desember. Sama, itu juga sudah kami sampaikan dan kami sudah berbicara dengan paslon, bicara dengan tim sukses, juga bicara dengan KPU maupun Bawaslu. Pada intinya kami tidak menghendaki adanya euforia kemenangan. Yang menang disyukuri, yang kalah harus menerima dengan legowo. Lebih 5.000 personil gabungan TNI Polri beserta instansi lainnya juga telah dikerahkan untuk melakukan pengamanan di lebih 3.500 TPS yang ada di 353 desa di 18 kecamatan Kabupaten Sidoarjo. Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Berikutnya, Stebi Julionatan dari Suara Kota Probolinggo. Wali Kota Habib Hadi menargetkan 3 pilar hadapi momen Natal dan Tahun Baru. Pada bulan Desember ini ada 2 momen penting yang harus dipersiapkan, yakni untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Kita harus tetap waspada terhadap gangguan keamanan. Inilah yang disampaikan Wali Kota Habib Hadi Zainal Abidin saat membuka rapat koordinasi bersama tim peningkatan pencegahan dan penanganan konflik sosial Kota Probolinggo bulan Desember tahun 2020 Selasa siang di Comment Center. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya percepatan dini dan deteksi dini untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga saudara-saudara umat Kristiani dapat beribadah dengan tenang dan hikmat. Di samping itu, dalam menghadapi perayaan Natal, yang perlu diwaspadai adalah lonjakan harga, khususnya harga sembako, termasuk juga mengingat saat ini masih dalam situasi prihatin akibat pandemi COVID-19, sehingga harus memberlakukan protokol kesehatan dengan ketat. Stebi Julionatan, Suara Kota, Probolinggo. Lanjut ke Suara Madiun dengan Amanda. Pemerintah Kota Madiun menyelenggarakan PPID Award dan refleksi akhir tahun 2020. Keterbukaan informasi di Kota Madiun bukan isapan jempol belaka. Hal ini dibuktikan dengan capaian pemerintah Kota Madiun dalam hal keterbukaan informasi publik. Dalam kegiatan PPID Award yang dirangkai dengan refleksi akhir tahun 2020, bertempat di Gedung GCIO Kota Madiun, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Subakri, memaparkan berbagai penghargaan yang berhasil diraih menjelang akhir tahun 2020 ini, yaitu sebagai penyedia layanan informasi terbaik kategori kota atau kabupaten dalam KAI Awards tingkat Provinsi Jawa Timur 2020.
Selain itu, Kota Madiun juga berhasil meraih penghargaan sebagai badan publik menuju informatif dengan nilai 80-96 kategori kota atau kabupaten tingkat Provinsi Jawa Timur tahun 2020, serta menjadi nominator dalam kategori penyedia informasi berkala terbaik. Sementara itu, Wali Kota Madiun Maidi turut mengapresiasi kepada jajaran PPID Pembantu Kota Madiun yang telah ikut serta memberikan kontribusi dalam hal menyampaikan informasi kepada masyarakat sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Hal ini sesuai visi misi Pancakarya, mulai dari Madiun Kota Pintar, Madiun Melayani, Madiun Membangun, serta pelayanan publik yang baik. Menurut Wali Kota Maidi, dengan adanya keterbukaan informasi publik yang bisa dipertanggungjawabkan, akan membantu memperoleh good governance yang bisa menarik investor datang ke Madiun. Di luar biasa kota kita. Dari kondisi-kondisi ini tentunya apa yang kita peroleh kegiatan-kegiatan sesuai dengan Pancakarya. Madiun Pintar ini sudah terwujud. Madiun Melayani, kita melayani cukup bagus. Madiun Membangun, pembangunan kita dikagumi. Sehingga apa yang kita lakukan ini, mulai dari pelayanan publik kita yang bagus, keterbukaan yang bagus, ini bagian daripada good governance. Ini kerja kita semuanya. Wali Kota berharap seluruh OPD dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal, sehingga informasi dapat tersampaikan secara akurat kepada masyarakat, serta mewujudkan Pancakarya kelima, yaitu Madiun Kota Terbuka. Dan terima kasih sekali, selamat khususnya OPD dan camat kelurahan yang pada saat ini akan mendapatkan penghargaan PPID di kota kita. Ini penting. Dan terima kasih khususnya yang hari ini belum mendapatkan penghargaan award PPID kota. Mudah-mudahan yang lain ikut berlomba-lomba sehingga kota ini betul-betul kompetitif, keterbukaan sesuai dengan Pancakarya yang kelima. Jadi terbuka. Amanda, Suara Madiun. Selanjutnya, Ninda Alivia dari Persada FM. Pembangunan rest area Sirah Kincong Kabupaten Blitar rampung, siap dinikmati wisatawan akhir tahun. Pembangunan rest area Sirah Kincong berlokasi di daerah perkebunan Pijiom Baulingi atau tepatnya berdampingan dengan SDN 3 Ngadirenggo akhirnya rampung sejak 24 November 2020. Bahkan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Usaha Pariwisata Dispar Butpora Kabupaten Blitar Arinal Huda memastikan akhir tahun ini sudah bisa dinikmati oleh para wisatawan. Huda menjelaskan sarana dan prasarana pendukung juga sudah selesai dibangun, seperti pagar pembatas dan lampu penerangan. Untuk toilet saat ini memang belum selesai, namun progresnya tinggal sedikit. Meski saat ini sudah bisa difungsikan karena kios cenderamata, pujasera dan tempat informasi sudah selesai, namun masih menunggu pembangunan toilet tuntas. Diperkirakan akhir bulan ini pembangunan toilet sudah kelar. Menurutnya, rest area sangat dibutuhkan wisatawan karena jarak tempuh antara pusat Kota Ulingi menuju titik terakhir kawasan wisata Sirah Kincong mencapai 19 km. Per tanggal 24 November, rest area telah selesai dibangun. Alhamdulillah dengan beberapa sarana pendukung yaitu adanya pagar pembatas, lampu solar cell sebagai penerangan. Huda menambahkan tahun depan tetap direncanakan pengembangan rest area yaitu fasilitas tempat parkir. Saat ini tempat parkir sudah bisa digunakan namun akan dibangun lebih baik. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Kita beralih ke Suara Sampang dengan Rizka. Pansel gelar tes wawancara seleksi pimpinan 2 OPD di Sampang secara virtual. Pelaksanaan tes wawancara pada seleksi pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemkab Sampang kembali digelar untuk 2 OPD Selasa 8 Desember 2020. Tes wawancara yang dipusatkan di Aula Diskominfo Kabupaten Sampang tersebut digelar secara virtual dengan diikuti 4 peserta. Hal tersebut dilakukan dikarenakan beberapa tim seleksi berhalangan hadir secara langsung akibat pandemi virus corona di Kabupaten Sampang. Ketua Tim Panitia Seleksi Yuliadi Setiawan menyampaikan, Kepala Bos Bangpol, Kepala Satpol PP, tim pansel ingin lebih mengetahui sejauh mana kemampuan dari masing-masing calon ini dan termasuk kira-kira program kegiatan apa yang akan dilakukan kalau jadi pimpinan nantinya. Yuliadi Setiawan berharap kepada para kepala OPD yang terpilih nantinya bisa mengemban amanah untuk bersama-sama membantu Bupati dan Wakil Bupati Sampang mewujudkan visi Sampang hebat bermartabat. Rizka, Suara Sampang, melaporkan. Bergeser ke Radio Suara Ngawi dengan Anjani. Pasar Besar Ngawi dibangun dengan nuansa tradisional dengan konsep modern.
Budi Sulistiono, Bupati Ngawi melaksanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking dari pembangunan Pasar Besar Ngawi dan disaksikan oleh pejabat dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Balai Prasarana Pemukiman Provinsi Jawa Timur. Kanang menjelaskan bahwa PBN akan dibangun bernuansa tradisional dengan konsep modern, salah satu cirinya tidak ada sekat dan blok yang tebal. Dengan konsep penataan berbasis bangunan gedung hijau atau BGH, keberadaan pasar akan memberikan kenyamanan dalam bertransaksi dan sebagai referensi pusat perekonomian di berbagai sektor. Anjani, LPPL Suara Ngawi. Ada Kholik Maulidi dari Realita FM. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur selama pandemi capai 1.700. Kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jawa Timur mencapai 1.700 kasus selama masa pandemi COVID-19. Hal itu disampaikan Andrianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur saat menjadi pemateri pada acara webinar penguatan pembangunan responsif gender pada media massa untuk mendorong pemberitaan yang responsif terhadap gender dan anak. Menurut Andri, kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama ini lebih banyak mengarah pada kekerasan seksual, baik dalam lingkungan tetangga maupun rumah tangga. Sehingga perlu perlindungan khusus bagi mereka dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang pengarusutamaan gender atau PUG dengan melibatkan seluruh elemen masyarakat yang salah satunya media massa. Peran media dalam membangun dan menumbuhkan kesadaran masyarakat atas perlindungan kekerasan terhadap perempuan sangat penting dan besar pengaruhnya, sehingga membangun responsif gender adalah tugas utama media massa. Pembahasan yang sangat luar biasa ketika kekerasan terhadap perempuan dan anak sudah mencapai 1.700 dan itu kekerasannya lebih banyak kekerasan seksual daripada kekerasan fisik sama psikis dan kejadiannya di rumah tangga. Artinya pada masa pandemi ini menjadi sebuah catatan luar biasa soal kekerasan terhadap perempuan. Andri menambahkan, saat ini arus informasi bagai air bah yang cenderung diskriminatif dalam membangun isu-isu gender, sehingga pemenuhan hak-hak asasi atas perlindungan perempuan terabaikan. Disitulah peran penting media massa untuk meluruskan arus informasi yang keliru dan tidak berpihak pada gender. Kholik Maulidi, Realita FM Pamekasan. Selanjutnya dari RGR FM dengan Mega Kristi mengenai launching Sikesta. Dalam rangka Hari Kesehatan Nasional HKN ke-56, HUT RSUD Dr. SK ke-103, dan Hari Jadi Kabupaten Tulung Agung ke-815, Dinas Kesehatan bekerjasama dengan RSUD Dr. SK mengadakan launching Sistem Informasi Kesehatan Tulung Agung atau Sikesta dan launching Kamar Operasi COVID-19. Bertempat di Pendopo Kongosarum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulung Agung. Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Tulung Agung, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Sekarisdenan Kediri, Kepala OPD terkait dan para undangan KAP UPT Puskesmas se-Kabupaten Tulung Agung. Dalam sambutannya, Bupati Tulung Agung yang dalam hal ini diwakili Sekretaris Daerah Kabupaten Tulung Agung, Dr. Anies Sukaji MSI, yang menyampaikan bahwa dengan tema Satukan Tekad Menuju Indonesia Sehat merupakan upaya bagaimana membangun masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 di era adaptasi kebiasaan baru ini. Sikesta lahir untuk menjawab kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat yang cepat dan responsif. Selain itu juga menghubungkan data informasi pelayanan kesehatan yang bersinergi tidak hanya dengan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, tetapi juga dengan fasilitas pelayanan kesehatan swasta dan masyarakat. Selain program Sikesta, juga launching Kamar Operasi COVID-19 di RSUD Dr. SK Tulung Agung. Hal ini menjamin kepada masyarakat agar aman dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Dan dalam kesempatan ini juga diberikan penghargaan dan penghormatan setinggi-tingginya kepada para insan kesehatan di Tulung Agung yang telah bahu-membahu berjuang tanpa mengenal lelah untuk menyatukan tekad menuju Indonesia sehat. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM Tulung Agung. Informasi terakhir dari Mahardika FM dengan Ica Puspita. Masa pandemi COVID-19 tidak jadi halangan Pemkot Blitar memberikan apresiasi masyarakat yang memanfaatkan hak pilihnya pada Pilwali tahun 2020. Sobat jajaran Forkopimda dan Des Pemilu Kota Blitar melakukan monitoring pelaksanaan pemungutan suara Pilwali 2020 di 3 TPS di Kota Blitar. Dari hasil monitoring, pemerintah Kota Blitar memberikan apresiasi atas tingginya animo masyarakat. Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah sekaligus Ketua Des Pemilu Kota Blitar mengatakan, monitoring bersama jajaran Forkopimda ini untuk memantau pelaksanaan pemungutan suara di tengah pandemi COVID-19. Menurutnya, meski terdapat beberapa aturan baru dalam pelaksanaan Pilwali 2020, namun animo
masyarakat terpantau cukup tinggi. Pihaknya berharap target partisipasi masyarakat yang ditetapkan sebesar 77,5% oleh KPU RI bisa tercapai. Sedangkan target dari KPU Kota Blitar sebesar 80%. Menurut Rudi, tingginya partisipasi pemilih menunjukkan masyarakat demokratis dan memiliki sumbangsih besar untuk pembangunan Kota Blitar 5 tahun ke depan. Disinggung mengenai pelaksanaan protokol kesehatan COVID-19, Rudi menyebut sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Apalagi pemerintah Kota Blitar juga menerjunkan petugas pendamping KPPS dan Linmas di masing-masing TPS agar protokol kesehatan berlangsung optimal. Banyak yang menggunakan hak pilihnya. Dan satu di lapas juga sebagai TPS khusus tentunya sudah berlangsung dengan baik dan tentunya semua warga lapas pun sudah menggunakan hak pilih. Rudi menghimbau agar masyarakat tetap berkomitmen untuk menjaga kondusivitas Pilwali 2020, mengingat masih ada proses penghitungan suara hingga penetapan pemenang Pilwali 2020. Ica Puspita, Mahardika FM. Sahabat, demikian informasi Buletin Jawa Timur hari ini. Saya Marjorie Iskandar, sampai jumpa di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.